Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini saya akan membahas bab 1 soal-soal yang mungkin akan dijadikan referensi dalam pembuatan soal. Yang pertama soal tentang pengolahan kekuasaan negara. Yang ditanyakan nomor 1 ini adalah pengolahan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Pengolahan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan. Jawabannya pasti ya, eksekutif. Kemudian kita lanjut soal nomor 2. Soalnya kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengolahan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam, nah ini jelas sekali, dalam pasal 20 ayat 1 bunyinya seperti ini, kekuasaan membentuk undang-undang dilakukan oleh DPR ya. Kemudian nomor 3, apabila presiden mangkat berhenti. Nah, ini kita lihat bahwa dalam ketentuan perundang-undangan ada dinamakan Kementerian Nomenklatur. Nah, kementerian ini harus ada dalam setiap kabinet karena kementerian ini disebutkan langsung dalam ketentuan undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar maksudnya ya. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Nomor 4, hak prerogatif. Jadi jawabannya ini C, nomor 4. Nomor 5, berikut ini yang merupakan salah satu variasi dalam sistem pemerintahan presidensial. Kalau ini pokok-pokok ya, kalau misalkan kita lihat A, pokok, presiden adalah kepala negara, ya pokok juga, bukan variasi lagi. Itu kabinet dan menteri diangkat oleh presiden, bertanggung jawab kepada presiden. Ini sudah pokoknya. Kemudian yang ini tambahan atau variasi, presiden nomor yang E, pilihan E. Nah, ini juga merupakan pokok-pokok dalam sistem presidensial. Nah, jadi jawabannya D. Nomor 6, kita lihat di sini pernyataan merupakan ciri-ciri pernyataannya. Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden, kabinet dibentuk oleh presiden, berarti sudah jelas di sini adalah sistem pemerintahan presidensial. Nah, kemudian nomor 7 ini terkait dengan ciri sistem pemerintahan presidensial, ditandai oleh nomor. Yang pertama di sini kita lihat dia berbicara tentang terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif. Presidensial terpisah ya. Kemudian eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Eksekutif berarti Perdana Menteri, bukan presiden, bukan berarti. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja, bukan sebagai kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan. Wah, ini bukan presidensial. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, ya ini presidensial. Eksekutif bertanggung jawab pada legislatif, tidak, ini bukan presidensial, tapi ini parlementer. Jadi sudah jelas 4 dan 6. Kita cari pilihannya 4 dan 6. 4 dan 6. Oke, jawabannya D. Kemudian nomor 8, sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi pada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka, kecuali. Jadi jawaban nomor 8, cari yang kecuali. Menyaring budaya asing, masuk secara langsung maupun betul. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa. Oke, pengembangan prinsip toleransi, bekerja sama, dan kekeluargaan dalam setiap peri kehidupan. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa dewasa ini, menyerap semua nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini.
Jadi ya, ini kayaknya kurang pas menyerap semua nilai masuk demi kemajuan bangsa. Kok menyerap semua nilai kita akan bercampur jadinya ya. Jadi tidak ada lagi nilai-nilai yang khas, nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tapi kita ada percampurannya ya. Mungkin yang jelek mungkin situ dimaksud, jadi jawabannya E. Nomor 9. Berdasarkan data di atas merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor nilai kerakyatan. Cinta ini ketiga, bukan ya, persatuan ini. Pimpinan kerakyatan. Kerakyatan. Pimpinan kerakyatan, hikmat kebijaksanaan. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang didasarkan akal sehat. Betul. Keseimbangan antara hak dan kewajiban saling menghormati, ini bukan kerakyatan musyawarah. 2 dan 4 gampang sekali ya. Jadi jawabannya A. Kemudian nomor 10. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali cari yang jelek. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara, demokrasi, berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional, membangun prinsip toleransi, bekerja sama. Nah, cari yang jelek yang mana ya? Bukan jelek sih. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga sebagai implementasi nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, bersikap terbuka terhadap perbuatan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa. Kayaknya bagus semua ya. Oh, ini maksudnya yaitu dia mengarah pada nilai-nilai Pancasila, mendukung kebijakan pemerintah. Ini persatuan Indonesia, berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, masuk juga. Kemudian mengembangkan sikap prinsip toleransi, sila pertama, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keadilan sosial kah? Bersikap terbuka terhadap perubahan dan dampak kemaslahatan bangsa. Kayaknya nomor 10 ini kurang ya. Kalian cari sendiri jawabannya. Sepertinya D sih, tapi ya cari lagi ya jawabannya. Mudahan nggak kada keluar seperti itu. Oke, kita lanjut saja ke bab 2. Di bab 2 ini yang pertama soal mengenai mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang merupakan anggota dari suatu negara dinamakan warga negara, karena menurut undang-undang ya. Jadi orang yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara merupakan atau dinamakan warga negara. Selanjutnya nomor 2. Asas menentukan kewarganegaraan seorang menurut pertalian darah. Yang menentukan kewarganegaraan seorang ialah kewarganegaraan orang tuanya dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri atau orang tuanya berada dilahirkan. Adalah jawabannya asas berdasarkan kelahiran orang tua berarti ya. Jadi asas ius sanguinis. Kalau ini hak memilih, ini soli berdasarkan tanah ya, tempat dia dilahirkan. Naturalisasi itu perpindahan warga negara. Kemudian nomor 3, seorang keturunan B lahir di negara A yang berasal ius soli, karena ia keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat kelahirannya. Maka di sini jawabannya yaitu
orang yang memiliki dua kewarganegaraan, yaitu bipatrid. Nomor 4. Nomor 4, asas kewarganegaraan yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri adalah, jawabannya, asas kepentingan nasional, ya, C. Nomor 5, selanjutnya nomor 5 di bawah ini yang merupakan persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jawabannya telah berusia, ini syarat ya, syarat kah? Iya, syarat. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang di bawah ini yang bukan pada waktu mengajukan permohonan dapat berbahasa Indonesia jika seorang warga. Oke, jawabannya E di sini. Ini bukan syarat. Kemudian nomor selanjutnya kita langsung bahas saja. Nomor selanjutnya nomor 6. Nomor 6, penerapan hak warga negara di bidang politik dapat diimplementasikan dalam bentuk memasuki anggota hak politik yang memasuki anggota partai politik. Jawabannya A, nomor 6. Nomor 7, secara formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa paling utama. Pelanggaran kedaulatan merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan secara asing secara ilegal di teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, dan keamanan nasional berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 31/2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang menyebutkan aksi pencurian ikan tergolong tindakan pidana. Berdasarkan artikel di atas, illegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap kedaulatan negara. Jawabannya B. Dalam sistem pemerintahan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai, jadi fungsi rakyat yaitu kekuatan pendukung pertahanan dan keamanan, bukan kekuatan utama, dan kekuatan keamanan ya, tapi kita sebagai pendukung. Nomor 9, contoh keikutsertaan siswa di sekolah dalam pelatihan dasar militer dapat dilakukan melalui kegiatan. Jadi kalau di sekolah itu biasanya ada paskib sama pramuka ya, untuk ini sebagai latihan dasar kemiliteran. Jawabannya C, jadi rajin-rajin ikut pramuka ya, supaya kalian dapat ikut serta dalam usaha pembelaan negara walaupun sebagai kekuatan pendukung, tapi kita harus mempersiapkan diri juga ya. Nomor 10, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari, jawabannya bela negara. So, kita lanjut ke soal ujian tengah semester. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang, ini sudah tadi ya, pasti eksekutif. Oke, kita lanjut ke soal bab 3 saja. Nomor 1 pada bab 3, berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, telah diadakan perubahan undang-undang setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditandai oleh nomor
Jawabannya menetapkan negara seluruh negara bukan. 2 itu bukan, kita eliminasi aja C dan A. Kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, jawabannya nomor 1 itu bukan. Menetapkan Undang-Undang Dasar, mengubah Undang-Undang Dasar lainnya. Melantik presiden dan wakil presiden, ya. Memberhentikan presiden, iya. Perubahan undang-undang, menetapkan undang-undang dasar dan perubahan undang-undang, memilih presiden. Nah, ini bukan. Yang 3 sama 2 dan 1 ini bukan. Jadi jawabannya E. Kemudian nomor 2 ini berkaitan dengan data dari di atas menunjukkan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia. Lembaga suprastrukturnya yaitu kita lihat ada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Kecuali lembaga nomor 1 kita eliminasi langsung saja. Kemudian 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Oke, jawabannya D ya. Jawabannya D. Kemudian nomor 3. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengolahan kekuasaan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengolahan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ini pasal berapa kira-kira nomor 3? Pasal 6 ayat 1 ada di buku ya. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi dan tindakan pidana berat lainnya adalah jawaban nomor 4 yaitu B, Mahkamah Konstitusi. Kemudian keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengolahan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, lembaga yang tidak ada dalam infrastruktur kelembagaan negara adalah Dewan Pertimbangan Agung. Jawabannya D. Kemudian nomor 6. Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cenderung meningkat. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut kecuali. Cari yang kecuali, jawabannya D. Ya, jawabannya D. Kemudian nomor 7, peran peserta masyarakat dalam sistem politik Indonesia dilakukan dalam berbagai aktivitas sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Sebuah produk hukum dikeluarkan awal reformasi di Indonesia. Di dalamnya terdapat bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum. Berikut ini yang tidak sesuai dengan undang-undang tersebut adalah jawabannya arak-arakan. Unjuk rasa, pawai, mimbar bebas itu boleh dilakukan. Kalau arak-arakan itu yang nggak boleh. Nomor 8, negara demokratis. Kebebasan mengumumkan pendapat di Indonesia terdapat dalam, jawabannya pasal 28E ayat 3. Nomor 9. Setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dan dalam pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara menganut sistem demokratis, yaitu jawabannya bebas berpendapat, bersikap, dan berkumpul.
Kemudian nomor 10, bagi bangsa Indonesia pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokratis. Hal ini telah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan musyawarah mufakat. Jawabannya D. Selanjutnya kita ke bab 4. Bab 4 perkembangan. Yuk kita ke bab 4. Perkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah. Kemudian pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh rakyat ya. Dipilih langsung oleh rakyat. Jawabannya B. Kemudian nomor 2, ke konsekuensi logis ketentuan pasal 18 ayat 1. Yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah. Jadi yang menjadi ranah kewenangan pemerintah daerah, peradilan dan justisi ini masih dipegang oleh pusat, politik luar negeri juga kebijakan pendidikan, pertahanan moneter dan fiskal. Jadi jawabannya nomor 2 ini yaitu pendidikan. Ini masing-masing daerah ya. Nomor 3, pemerintah daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas. Berdasarkan asas, gampang sekali jawabannya pasti asas otonomi dan tugas pembantuan. Jawabannya B. Nomor 4. Di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakat relatif belum merata, kemudian hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan dari bentuk negara kesatuan. Kita berbicara tentang negara kesatuan. Jawabannya D. Gampang sekali. Kemudian berdasarkan data-data bidang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ini berhubungan sama soal nomor 2. Jadi tadi yang nomor 2 adalah pendidikan, nomor 5 ini yaitu kita lihat masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kesehatan, agama, politik. Kesehatan itu kan berasal dari pertahanan, agama. Gampang sekali kuncinya ya, masalah kesehatan itu masalah daerah. Jadinya yang bukan ada kesehatannya yaitu yang E, 2 dan 5. Nomor 6, Provinsi DKI Jakarta. Undang-undang yang mengatur tentang kekhususan DKI Jakarta adalah, ini kemarin saya sebutkan juga di buku, nomor 6. Jawabannya D. Kemudian nomor 7, peraturan daerah. Perda terdapat daerah Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapatkan persetujuan dari presiden. Lainnya DPD lah. Kan bagian jawabannya D ini, DPRD karena perda ya, peraturan daerah. Jadi jawabannya D, nomor 7, bukan DPRD ya. Kalau DPR baru dia harus minta persetujuan presiden. Kemudian nomor 8, negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Nomor 8C. Nomor 9, nilai dasar dikembangkan dalam pelaksanaan desentralisasi. Nomor 9 jawabannya nilai unitaris atau negara kesatuan itu. Nomor 10, prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat. Jawabannya prinsip kesatuan. Gampang sekali ditebak itu. Oke, ini prediksi, soal prediksi ujian semester 1.
Nomor satu jawabannya suprastruktur, sudah jelas. Nomor 2 jawabannya pada dasarnya infrastruktur politik mencakup seluruh organisasi menyeluruhkan lembaga negara kecuali ya infrastruktur, bukan lembaga negara dia. Kemudian nomor 3 kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat diadakan perubahan undang-undang ditandai oleh nomor 4, nomor 3C. Nomor 3C, nomor 4 menurut pasal 2 ayat 1 jawabannya DPR dan DPD. Kemudian nomor 5 secara fungsional Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut kecuali nomor 5B melakukan putusan sengketa kewenangan antar lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian nomor 6 keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam bab 9 kewenangan kekuasaan kehakiman. Jawabannya melakukan pengujian atas konstitusi negara. Ini berdasarkan kekuasaan hakiman dalam bab 9 ya. Jawabannya D. Nomor 6 ya. Nomor 6 jawabannya salah lah. Kekuasaan Komisi Yudisial diatur dalam kekuasaan kehakiman kode sih jawabannya. Mengusulkan pengajuan hakim agung. Ini jawabannya. Nomor 6 itu A. Nomor 7 itu D. Nomor 8 A, ini sudah ada tadi soalnya. Nomor 9 D. Nomor 10 D lagi. Nomor 11 B. Nomor 12 E. 13 A. 14 B. 15 A. 16 D. 17 D. 18 B. 19 B. 20 C. 21 A. 22 B. 23 D. 24 C. 25 C. 26 E. 27 A. 28 tadi sudah. D. 29 B. 29 B. 30 D.